Satu, dua. Hai, aku Septima. Ini adalah foto tahun 2018. Aku dan teman-temanku mengikuti acara kegiatan kampus. Dan ini adalah aku. Ya, aku pernah gendut. Sejak kecil hingga SMA, sebenarnya aku memiliki berat badan yang normal. Tapi ketika memasuki kuliah, semester ketiga, berat badanku berangsur naik hingga 82 kg. Awalnya aku merasa nggak ada yang berbeda dengan badanku karena memang aku merasa nggak ada yang berubah juga. Hingga akhirnya teman-temanku mulai banyak yang bilang secara langsung, secara belak-belakan, enggak disaring dulu. Sebenarnya kata-kata itu enggak membuatku sakit hati awalnya. Namun semakin hari aku juga mulai berpikir bahwa mungkin kata-kata mereka ada benarnya. Karena aku mulai merasa bajuku udah mulai seret, celanaku udah nggak bisa dipakai. Bahkan aku harus memesan celana baru untuk menyesuaikan dengan lingkar pinggangku. Hingga akhirnya aku mencoba untuk menghitung indeks massa tubuhku dan hasilnya adalah aku sudah tergolong ke dalam obesitas. Inilah awalnya aku mulai mencari cara bagaimana mengembalikan berat badanku menjadi normal seperti sebelumnya. Dan dari situ pula, aku mulai mencari informasi tentang obesitas ini. Ketika kamu obesitas, kamu berisiko 64% lebih tinggi terkena serangan stroke dan 2 kali lipat lebih tinggi terkena serangan jantung koroner. Akhirnya aku sadar bahwa obesitas adalah suatu kondisi yang tidak bisa kita anggap remeh. Permasalahan obesitas kini mendunia dan semakin memburuk. Karena bisa memicu berbagai penyakit yang bisa membahayakan nyawa kita. Ada yang masih berjuang menurunkan berat badan, namun ada juga yang akhirnya meninggal dunia akibat komplikasi. Sederhananya, obesitas adalah suatu kondisi akibat pola makan berlebih. Menurut WHO, obesitas adalah suatu keadaan di mana terjadi penimbunan jaringan lemak tubuh yang berlebihan. Memang, lemak tubuh ini kita perlukan untuk menyimpan energi, menyerap panas, hingga menahan guncangan. Tapi, kelebihan lemak malah menjadi ancaman kesehatan. Jumlah penderita obesitas di Indonesia berdasarkan survei indikator kesehatan nasional tahun 2016 adalah 33,5% untuk indeks massa tubuh lebih dari sama dengan 25 dan 20,7% untuk indeks massa tubuh lebih dari sama dengan 27. Negara Jepang memiliki cara yang cukup unik untuk mengatasi masalah obesitas ini. Mereka memberlakukan undang-undang anti gemuk. Ya, kamu nggak salah dengar, undang-undang anti gemuk. Namanya adalah Metabolau. Mungkin kita jarang sekali melihat orang Jepang bertubuh gemuk, ya kecuali pemain sumo. Bahkan, pemerintah Jepang akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang memiliki pegawai yang bertubuh gemuk. Mereka diwajibkan menjalani program diet agar berat badan mereka tetap ideal. Dampaknya adalah total pengobatan secara nasional Jepang turun hingga 1/4 lebih dibanding sebelum undang-undang ini diberlakukan. Proses menjadi obesitas tidak terjadi dalam hitungan detik. Ada proses yang cukup panjang dalam hitungan bulan hingga tahun. Dan tiap orang memiliki penyebab yang berbeda-beda. Dalam kasusku, aku mengalami obesitas karena porsi makan berlebih, mengkonsumsi makanan yang salah, dan kurangnya aktivitas fisik. Berbagai macam resiko penyakit dari obesitas membuatku berniat untuk merubah gaya hidupku. Dan pada saat itu juga, aku memutuskan untuk perang melawan obesitas. Hal pertama yang aku lakukan adalah mengurangi porsi makanku. Dulu, aku makan tuh nggak akan pernah berhenti kalau memang perutku belum benar-benar kenyang. Tapi sekarang, aku makan secukupnya saja. Karena menurutku, makanan ada untuk bertahan hidup, bukan dijadikan sumber kenikmatan. Kita makan agar kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan lancar, tanpa harus selalu memuaskan diri dengan makanan yang kita makan. Kedua, merubah konsumsi makananku. Sekarang aku mulai mengurangi makanan-makanan berbahan tepung seperti gorengan, mie instan, dan makanan-makanan berminyak lainnya. Aku lebih memilih banyak makan sayur dan buah-buahan, dan untuk aku yang suka ngemil, dulu itu aku sering membeli makanan ringan untuk cemilanku, yang harganya sekitar 10 ribuan. Tapi dengan harga yang sama, aku sekarang lebih memilih buah pepaya untuk cemilanku. Tentu, ini jauh lebih sehat. Selain pepaya, aku juga suka makan pisang. Bukan pisang yang itu. Tapi pisang yang ini, apapun buah-buahannya tetap dalam porsi yang cukup agar kalorimu tidak surplus. Ketiga, olahraga. Aku melakukan aktivitas fisik lebih sering dari biasanya. Aku melakukan jogging sekitar 20-30 menit sehari untuk membakar kaloriku. Tentu olahraga ini berbeda-beda setiap orang. Lakukan apa yang mampu kamu lakukan. Suka badminton? Boleh. Futsal? Boleh. Bersepeda? Boleh banget. Tapi ingat, sepedanya disimpan di luar ruangan kalau mau masuk kafe.
Itulah beberapa hal yang aku lakukan dalam melawan obesitas. Aku hanya ingin berpesan bahwa jangan anggap remeh obesitas. Jangan terlalu nyaman dengan kalimat, nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Memang ketika kamu suka makan, kamu memiliki nafsu makan yang baik. Tandanya kamu adalah orang yang sehat. Tapi ketika kamu melakukan hal itu secara terus-menerus, itu akan menjadi bom waktu dari berbagai macam penyakit puluhan tahun yang akan datang. Dan untuk yang mengalami obesitas, nggak apa-apa. Santai aja. Kalau ada yang ngatain gendut, relax. Jangan langsung marah, jangan langsung emosi. Karena pada dasarnya, omongan orang lain di luar kontrol kita. Bagaimana kita menyikapinya, itu ada di bawah kendali kita. Aku lebih memilih untuk merubah gaya hidupku. Dan kalaupun kamu mau, kamu pun bisa. Asal ada niat, jangan banyak alasan, dan yang paling penting, konsistensi. Feeling that kind of love, I feel like a deep hole. Will you give me something that I can't give you here? Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story.